Halo JBL, balik lagi di PB Inap, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Hari ini kita akan mengupdate soal hasil di Australia Open bersama pandit-pandit yang di luar bioskop. Ada Mbak Wit dan Debbie Susanto. Hai. Kok Mbak Wit happy banget mukanya? Aduh, justru lagi nggak happy dong, lagi bermuram durja. Apa tuh bahasa apa? Muram gurja. Berkabung. Beda angkatan begini ya. Ya lagi kurang enak aja lah vibes-nya nih, Le. Karena hasilnya kemarin kita Indonesia kurang bagus di 3 turnamen berurutan tuh. Ada Korea Open, Japan Open, sama Australia. Kita belum bisa dapat gelar gitu. Tapi minggu lalu Mbak Wit juga nggak datang kan? Enggak. Kesini sama Enggak. kita nggak datang. Sepi banget loh, bener loh, sunyi sepi gitu. Oh gitu. Iya. Ya udah sekarang kita ramein lah. Ramaikan sama yang mana? Kalian udah siap ya buat diramaikan? Ya ngomong-ngomong soal hasil terakhir Australia Open, kita nggak ada gelar, bahkan nggak masuk sampai semi ya. Nggak ada sobat weekend sama Terakhir sekali. ada di quarter, semua kalah. Menurut kalian kenapa nih sebabnya? Lebih kayak nggak ada aura nggak sih? Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue kayak nggak ada aura aja gitu, nggak ada kayak vibes pengen dapat gelar gitu, kayaknya kurang gitu. Menurut gue sih, nggak tahu sih kalian ya. Lah kan ini kan padahal mau Olimpik, kenapa? Iya. Kenapa kan harusnya mereka udah tahu dong harus dipersiapkan apa, harus haus akan Yes. gelar ini. Harusnya Olimpik ya. kan target besar, panjangnya kan. Itu juga Tapi kan sebenarnya nggak lama lagi juga kan pengumpulan 8 poin. bulan lagi. Iya loh. dan setiap pertandingannya kan harusnya Tapi jujur kalau menurut kalian sebagai penonton kemarin, vibes-nya gimana? Maksudnya ada nggak gitu perasaan gregetnya gitu? Kalau gue sih mikirnya udah ada ekspektasi ya dari awal karena udah diatur-atur nih turnamennya. Nggak semuanya langsung pergi iga gitu. Udah diatur-atur, ada yang ikut Korea, ada yang Skip ikut dulu, skip segala macam. Jadi gue berekspektasi sejujurnya bahwa bisa nih picknya di salah satu di mana gitu kan. Tapi ternyata ya belum juga sih. Dan gue agak-agak kaget sih sebenarnya sama ganda putra ya. Masalahnya ya memang sih Fajarian berhasil sampai final ya di Korea Open gitu. Cuma ya itu tetap nih belum disegel lagi gelar juaranya gitu. ya padahal kan ganda putra biasanya yang paling Unggulan ya? diunggulkan dan udah hampir 8-9 turnamen gak ada gelar setelah All England. Ya ini ya kenapa gitu padahal udah nggak main Korea juga. Iya. Ya buat main ya Korea ya? Korea main. Ya nggak yang semua main kan? Main Korea kan? Berarti main 3 kan semua? Iya. Ada yang nggak main nggak? Tunggal putra, Ginting, Oh, Jojo Ginting, iya. itu Dia nggak main di istirahat. Korea. Iya, padahal ini juga di Jepang sama Australia, maksudnya hasilnya nggak sesuai yang kita pengen. Di Australia drawingnya juga sebenarnya nggak semua main kan, nggak semua Ada yang pemain top. mundur-mundur juga ya? Di Australia sebenarnya sangat terbuka ya kalau kita ngelihat lawan-lawannya. Walaupun ini mau Olimpiade dan Super 500, tapi menurut gue sih nggak sesadis yang Iya. biasa-biasa Nggak nanti. sepadat itulah. Biasanya kalau udah mau mepet-mepet perhitungan poin mau tutup nih baru Baru. Super 500 Iya. itu Rame biasanya banget kayak tuh. Super 1000 ya. Iya. Berarti kalau sekarang mereka kalau tim negara lain tuh masih selektif kan, kadang ada yang main, ada yang enggak. Gitu. Mungkin kalau udah mepet-mepet, oke kurang poinnya baru dihajar main gitu kan. Karena mungkin itu nggak sih, maksudnya kalau kayak negara lain ya, maksudnya kecuali mereka yang nyari dua perwakilan lah. Ya udah mereka lebih selektif aja kan. Jadi begitu ikut hasilnya langsung oke, begitu ikut biar poinnya nyampe lah ibaratnya gitu. Jadi lebih selektif lagi. Selektif karena sekarang ini kan ya amit-amit ya. Mereka menghindari cedera juga. Iya benar, Iya. benar. Karena padet banget turnamennya dan juga kan serem banget kalau mau ke Olimpik malah jadinya cedera gitu kan. Kayak misalnya An Seong, dia kan waktu itu kalau nggak salah Australia juara ya tahun dia lalu. nggak main. Ini nggak main. nggak main gitu kan. Jadi memang bener-bener selektif. Yang penting atletnya fit dulu dan poinnya tuh udah mencukupi gitu sih kalau. Dan harusnya itu jadi peluang. Iya. Harusnya. Banyak harusnya kan banyak ya di nomor lain nggak cuma ganda putra gitu, nomor tunggal putra juga. Tunggal putri aja ibaratnya bisa Zhang Baiwan yang juara malah. Iya, Kan iya. Iya, hebat ya. Iya Tapi Gregoria kalau nggak salah nggak turun nih. Enggak, Iya, enggak. Grego. Cuman KW, Esther sama satu Komang lagi, ya, iya, kalau nggak tiga, salah. ada tiga. Tapi juga gugur di awal kan. Iya, KW, Pada Esther gugur sama Komang. gugur semua Iya, di iya, iya, awal. iya. Iya ngomong-ngomong Putri KW juga maksudnya harusnya udah bisa lebih bagus hasilnya dengan dia kan dikasih kesempatannya Iya. banyak, cukup Sering banyak ikut kan, ya. sering ikut gitu. Tapi
Ya apa masih levelnya mungkin belum di 500 ke atas atau 300 100 challenge dan lain-lain, menurut kalian gimana? Ya setuju sih, mungkin kasih aja dulu yang nggak usah terlalu tinggi, kasih aja dulu yang 300 misalnya, atau dia 100 juara dulu 300 kayak Grego aja dulu gitu Iya. dulu. Jadi cari PD dulu, karena ya kita harus berbesar hati, kita harus terima bahwa sebenarnya generasi tunggal putri itu nggak berjalan. Kalau kita lihat memang tunggal putri sekarang oke banget nih karena ada Gregoria, tapi kalau kita lihat ke bawah-bawahnya sebenarnya cuman bergantung sama Gregonya doang. Jadi nggak ada yang misalnya Grego ikut, ini bisa ngebantu Grego. Sebenarnya belum ada. Jadi masih ya bener-bener Grego doang. Jadi setelah kalau si Grego udah naik, terus udah ibaratnya stop atau segala macam, nah ini kelimpungan nih, bakal nyari dari awal lagi nih pasti, bakal susah lagi. Padahal Putri KW tuh sempat menjanjikan loh waktu Sempat, di junior iya. 2019, terus dia juara juga kalau nggak Spain, salah Spain gitu di kan, levelnya Orleans super juga. 300. Dia duluan kan juaranya sebelum Iya, Grego. cukup menjanjikan, dan itu udah hampir ngejar posisinya Grego yang sebagai tunggal putri utama gitu kan. Kemudian Gregonya Ngebalik lagi. balik lagi menjauh lagi nih dari KW, dan sekarang gapnya malah jauh lagi Jauh gitu banget sih kan, kalau jauh aku bilang. banget gitu. Padahal nggak tahu kenapa ya, apa yang terjadi sama Putri KW. Entah dia mungkin lagi kehilangan touch-nya atau seperti apa gitu, karena biasanya pemain-pemain yang harusnya dia bisa hadepin ini malah kalah dan jauh iya, gitu. kayak nggak ada PD-nya gitu ya. Ayo KW semangat. Ya padahal secara kesempatan mah udah juga cukup bagus kan, paling nggak Iya. Banyak banget sih dari kayaknya. Grego berangkat dia juga pergi gitu kan. Tapi hasilnya belum sesuai kita lah. Ya menang kalah sih sebenarnya Wajar. oke lah, tapi kan kita pengen lihat prosesnya gimana, cara main dengan yang paling gampang kan dari skor kan, dari skor. Kalau orang awam bilang padahal mainnya bagus nih, tapi skornya jauh gitu. Tapi kan kalau kita yang mungkin yang lebih ngerti, ya menang kalah sih wajar. Paling nggak lu gimana sih di lapangan, fight-nya gimana, cara mainnya gimana, lu ada visi main atau enggak. Sedangkan kalau dengan hasil skornya juga jauh, ya udah pasti mainnya 1-2 pukulan mati, 1-2 pukulan mati. Padahal kan lu udah banyak kesempatannya, levelnya juga udah bukan pertandingan yang series atau challenge. Lu mainnya udah super 1000 kadang 750 atau 500. Udah bukan yang di bawah itu kan. Kadang juga yang udah direncanain di latihan itu nggak bisa dikeluarin. Seperti kata Ko Eng Hian, Ko Didi yang mengomentari penampilan Apri Fadia waktu di Australia Open. Katanya ya kan mainnya agak kurang Iya. menurutku Kalau untuk street level kan. mereka. Dan nggak mungkin dong di latihan kayak begitu latihannya, ya kan. Pasti kan total banget kan, udah disiapin strategi ABC. Cuma pada saat tanding itu nggak bisa keluar, kata Ko Didi. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu, apa sih yang menyebabkan pemain tuh udah persiapan, nah di lapangannya tuh nggak bisa keluar? Apa pressure kah atau apa sih? Pressure pasti ada, karena kan mereka sekarang semua mata kan tertuju sama Apri Fadia. Lagi disorot banget, apalagi dengan prestasi dia sekarang lagi menurun, pasti tambah disorot lagi kan. Orang pengen lihat progresnya dia. Pressure pasti ada. Kedua, mindset nggak sih, kayak kan memang kita tahu Apri lagi cedera. Maksudnya ada kendala lah di tangan gitu, yang membuat memang Ko Didi juga bilang bahwa smash-an dia nggak bisa sekencang biasanya, karena kan sebenarnya senjatanya si Apri adalah smash-annya dia, tenaganya dia tuh powernya. ya bener-bener ada gitu. Nah itu hilang, jadi touch-nya menyerangnya tuh nggak kayak dulu, nggak bisa ditutupi. Kalau menurut aku pribadi si Fadia belum bisa nih bantu nge-backup untuk bisa nyerang kayak mereka lagi fit. Nah, itu yang jadi ya mesti puter otak banget. Sekarang bingung juga, nggak dikirim mau Olimpik ya kan? Iya. Tapi dikirim juga memang hasilnya lagi kurang oke. Pasti itu kan ngaruh sebenarnya, ngaruh kan Le. Lu sebagai pelatih ngeliat anak baru gitu dia kalah terus babak pertama babak kedua, pasti kan ada down. Pasti. Iya. Kalau misalnya nggak lagi race to Olimpik, mungkin oke, kita break dulu deh. Iya. Apa tapi kan, namanya, refresh iya, dulu biar atau otaknya apa. fresh dulu lagi nih. Karena mau dipaksain kayak apa, kalau emang misalnya lagi buntu, ya udah gitu, susah kan buat majunya. Tapi kalau lagi mau Olimpik ini kayaknya Nggak nggak bisa. mungkin ya. Kayak zaman dulu, ingat nggak sih Mbak Wit, kalau pas kita persiapan mau yang Olimpik sampai dipasang papan yang tinggal berapa ratus hari jadi berapa puluh hari gitu. Countdown ya. Iya, sebegitunya. Ibaratnya kita persiapannya tuh sampai sebegitunya kalau Nah, dulu ya. Tapi kalau yang Apri Fadia ini gue kayak kurang setuju juga. Soalnya sebelum dia kayak sekarang, tahun lalu kan Apri juga maksudnya kadang juga ada kendala yang nggak fit 100%. Tapi Fadia kan bisa dulu. Iya. Tapi kenapa menurut gue ini mungkin Fadia cepet banget kan, tato naik ke atas. Oke.
Dulu dia nggak ada pressure. Iya, setuju. Nggak ada tuntutan yang lu wajib nih, lu sekarang ujung tombak nih. Kalau sekarang lu wajib, lu nggak mau lu harus juara, lu harus hasilnya bagus. Sedangkan dia kan naiknya kecepet. Dia belum siap gitu secara mental kalau menurut gue. Tapi ini juga terjadi sama Grace Apri loh. Waktu pertama kali mereka dipasangin, mereka tuh langsung juara di Thailand dan di langsung melejit. Prancis. Iya. Langsung oke banget juga. Langsung Pertama oke kali kan banget. di Sudirman Cup mereka dipasangin. Betul. Terus juga langsung melejit tuh. Cuma abis itu sempat turun lagi kan. Nah, cuma kan mereka bisa Inilah work cari it jalan out. keluarnya. Karena aku mungkin ada yang ngebimbing juga kali. Iya, nah maksudnya ini kan bisa jadi gambaran juga buat Apri ini. Iya. Bahwa sebenarnya kan mau take off tuh nggak langsung mulus Iya, gitu. iya. Jadi ada up and down-nya dan ya gimana nih caranya nyarinya nih. Tapi mungkin kalau waktu yang Grace sama Apri, Grace secara mindset sudah mature. Iya. Ya Apri kan masih Sangat, sekarang dia juara di umur yang sangat muda kan. Sama KG juara umur berapa sih? 22 kali udah juara Tapi Olimpik. kalau kita ngomongin umur ya, maksudnya berpatok sama usia bahwa harus dewasa, gue sih Dewasa. agak nggak Iya. setuju. Karena ya kita sekarang lihat An Seong, gila dia usia berapa? Tapi dia mainnya single, Dep. Cibutet, dia juara dunia umur berapa? 19, 21, sekitar 19 sampai 21 ya, aku lupa. Antara usia 19, segitu 19. ya kan? Sama Ongke. Dia juara dunia. Dan lu lihat stabilnya dia, Le. Iya, gue sih setuju Butet dulu juara sama Omke di usia muda. Tapi setelah dia partner Owi, dia udah mature secara mindset. Dia kan dibimbing terus tuh sama Omke sampai tahun 2010. Dia kan nih Apri di umur 22 juara Olimpik selesai. Iya, Grace-nya. tapi begitu pun juga Apri kan nanti ini digembleng terus nih dari tahun ke tahun, dia kan akan harusnya semakin dewasa Iya, ya, iya. dan semakin banyak pelajaran juga bahwa dulu sama Grace gimana, sekarang dia gimana gitu ya. Memang waktu lagi, cuma kan kita lagi berpacu sama waktu nih, Iya, kebetulan iya, iya. nih. Makanya gimana nih tim pelatihnya juga pasti bantu lah, pasti mikirin juga lah Pasti gitu. tim pelatih itu pasti mikirin. Mungkin juga nggak nyobain pelatih kali. Jadi ada Pengurus timnya juga lah, pasti dia ada mikirin timnya karena lah. ini kan juga salah satu ujung tombaknya kan. Ganda Iya, putri sekarang si Apri sama Fadia. Ya tapi ya menurut gue sih emang Fadianya terutama ya harus disiapin banget gitu. Tapi gue setuju sih lah kalau menurut lu tadi dia naiknya mungkin pertama kali dia tanding dia nggak ada beban kan, Iya, nggak ada nggak pressure. pressure. Jadi ya udah lu tanding aja. Jadi mainnya lepas tuh, Iya. bisa enak banget. Dan sebenarnya kan itu juga kejadian kalau kita lihat di Dejan sama Dejan Glo. Glo, iya baru gue mau Itu bilang. terjadi di Dejan sama Glo. Polanya Gloria mirip. ngerasa bener-bener begitu dia partner sama Dejan dia bisa ngeluarin semua permainan dia. Dia bisa komunikasi segala macam. Tapi begitu Ada target. Dia ada level, target, ada ekspektasi, dia bilang dia beban. Nah itu yang terjadi, itu kita mau bilang nggak usah dipikirin, nggak mungkin gimana, jangan dipikirin beban, nggak mungkin karena kita ada target. Beban itu pasti ada, nah tergantung ya tadi mindsetnya, karena itu terjadi di Dejan sama Gloria. Tapi secara Dejan, Glo atau Ucok Meli, dia pemain senior. Masa lu dikasih target? Lu emang udah hari-hari dikasih target kan? Apalagi Jordan dulu. Sama lu juara All England sama si siapa? Meli juara All England, sama lu pernah Asian Games dan lain-lain. Masa dikasih target kayak gini, gua ngerasa beban. Lalu kemarin-kemarin nggak beban. Kalau Glorianya kan memang sudah senior, tapi kan untuk Dejan ini sesuatu yang baru ya. Ini arena yang baru buat Iya. dia. Dan baru banget Masuk kalau Dejan. pelatnas pun juga kan dia belum pernah. Dia tuh gitu. jadi kayak bener-bener Kaget bukan ya? batu lompatan lagi, dia lompat gala ini ya kan. lompat galah gitu. Jadi dan juga lumayan cepat juga tiba-tiba masuk tim Sudirman. Iya, ya kan? udah ranking belasan Iya, juga. terus di Super 1000 dia lah semifinal kemarin di Malaysia gitu. Jadi mungkin ada apa ya namanya? Ya itu tadi terlalu cepat, terus kedepannya mungkin begitu ada cobaan, begitu lawannya berat, gak bisa gagal, kalah, jadi down gitu. Dan Dejan apalagi dia dulu awalnya kan startnya mainnya series, challenge gitu. Setelah ranking masuk mainnya langsung ke 1000 gitu. Dia yang lawan gila, gue nggak pernah nemuin, maksudnya Masih ngeraba-raba gitu. iya, secara tenaga Dejan punya. Mungkin secara speed Dejan punya, tapi secara visi main Iya. mungkin kaget kan ketemu yang Zheng Siwei yang udah gue udah tahu nih gue mau pukul sini, gue jaganya ke sini. Mainnya udah pakai otak, Iya, bukan udah otot. tahu tuh, udah ada plan dia. Ya Dejan mungkin kaget kali ketemu yang gila cepet banget, yang kayak gini cepet banget. Sedangkan Glo juga kan udah nggak muda, speednya mungkin di babak pertama bisa ngikutin, di babak kedua pasti kan lama-lama turun secara umur juga kan nggak bisa dibohongin gitu kan secara umur.
Makanya itu yang dibilang Butet waktu tahun lalu itu Butet sempat mengomentari bahwa Dejan Gloria memang bagus ya waktu di awal-awal kan mereka dikirim ke turnamen yang nggak terlalu tinggi levelnya dan mereka juara ya itu bagus. Maksudnya kita tetap apresiasi daripada udah dikirim yang rendah nggak juara, ya kan? Maksudnya mereka juara walaupun levelnya rendah tetap apresiasi. Tapi ya itu perlu disiapin juga mentalnya. Nanti ke level yang sudah seharusnya levelnya glow gitu ya. Gimana mereka bisa atau enggak bersaing di situ. Nah, inilah yang tantangannya sesungguhnya tuh ya di sini. Sekarang ditambah lagi double nih pressure-nya karena rebutan tiket Olimpiade karena belum ada yang aman ganda kan? pelatnas. Bener, double. Secara kalau ganda campuran Rinov, Tari dan Rehan juga maksudnya belum juga hasil bagus kan. Padahal secara main sih sebenarnya kalau gua apalagi Rinov lawan Cheng Tangje gitu itu mainnya bagus banget. Nah, tapi setelah di quarter ketemu Cina anta beranta nih, kita juga nggak tahu siapa itu. Masih junior ya. Tahu kaget kalah, bisa kalah. Itu mungkin yang gue bilang dari dulu. Cina punya tenaga, dia bisa matiin dulu aja. Mainnya mungkin asal-asal juga itu. Sama nekat, Le. Jadi kan kita sering pertandingan tuh, pasti kan kita juga antar generasi ya, jadi ngerasain junior yang ini ketemu junior ini ketemu junior. Mereka tuh mau ketemu siapapun, mau ketemu pasangan yang udah ada ranking, mau udah juara, nggak ada takutnya. Hajar, nggak ada takutnya. Jadi nggak mikir, kayaknya gue bisa nggak ya menang, bisa nggak ya. Jadi dia nggak mikir ke situ, tapi ya udah dia coba semaksimal mungkin yang dia keluarin di latihan. Nah itu yang kadang justru kebalik di pasangan kita, kalau kita lawannya yang top, yang di atas, yang udah nothing tulus, kita bisa tuh all out keluar. Tapi begitu kita yang harus menang 2 step di bawah ya, kalau 1 step masih rame, tapi kalau udah 2 step di bawah yang kayaknya tuh ini masih junior nih, masih gimana, justru kayak lebih pressure, lebih tegang gitu sih. Harus menang gitu ya. Kayak diwajibkan kayaknya lu nggak boleh kalah nih gitu. Makanya kemarin begitu Rinov sama Mentari menang dari Tangje, wah ada harapan happy banget nih. Walaupun sebenarnya ada sih setitik, aduh lawannya no pressure banget nih, underdog banget kan. Dan ternyata ya kita juga nggak tahu ya, secara fisik kita juga nggak tahu sih kondisinya apa yang terjadi sama mereka gitu. Cuma kalau misalnya dilihat pressure, harusnya sih lawannya ya, maksudnya kan berat nih lawan senior, lawan Rinov Mentari. Tapi mungkin yang jadi pemikiran untuk pemain-pemain Cina, terutama yang junior-junior, mau lawan siapapun lah, mau Rehan, mau Rinov, Dejan, atau Ucok, mereka tuh kayaknya berani-berani aja karena nggak ada yang stabil. Ya ini maksudnya to the point aja, nggak ada yang kayaknya dia masuk semi terus. Iya, nggak ada yang konsisten. Jadi dia juga ngerasa ini pemain ini bagus tapi masih bisa nih dikalahin sama siapapun. Ya gitu. Tapi kenapa pemain kita nggak punya mindset kayak pemain Cina gitu yang itu yang harus dipertanyakan. Apakah dari kesehariannya sekarang lebih santai? Maksudnya kalau kan kita nggak tahu ya keseharian mereka sekarang seperti apa di dalam maupun yang di luar, apalagi terutama yang di luar sih, karena kan beda pasti, nggak asrama kayak kita yang di dulu platnas. Di dalam, yang di dalam aja kan juga ada yang disiplin, ada yang nggak disiplin, ibaratnya kan gitu. Nah jadi itu sih. Sama di era lo deh, di era lo bedanya apa gitu? Pemain sekarang dan pemain di era lo. Kalau sekarang gue nggak tahu ya, maksudnya kan nggak yang main kesana tiap hari, nggak mantengin mereka gitu. Cuman kalau yang di era gue itu, menurut gue pribadi lebih bertanggung jawab aja. Maksudnya kita tahu jadwalnya kita latihan, kita tahu jam malamnya kita. Nah ini nih yang harus di garis bawahi. Kita tahu jam malamnya kita, dan dulu itu nggak ada yang boleh pulang ke rumah kecuali udah merit. Ya, kalau sekarang gue nggak tahu, maksud gue kalau dulu seperti itu. Sampai Owi pun dulu sebelum Olimpik dia di asrama. Waktu Owi mau Olimpik nih. 3 bulan di asrama dia. Di asrama, dan yang perlu kalian tahu, mungkin kalian nggak ada yang tahu bahwa kunci mobil itu Owi sampai kumpulin ke Karicat. Dia itu nggak boleh keluar asrama. Sebegitunya dijaga untuk persiapan. Itu juara dunia loh. Iya, maksudnya seorang juara dunia. Dan hebatnya seorang Owi, walaupun ya dia tahu lah, gue udah juara dunia, gue udah senior, masa gue masih diperlakukan kayak gini, tapi seberat apapun dia tetap jalanin. Iya. Nah itu ya sekarang kita nggak tahu kan, ya begitu. Lah sama ini kan banyak nih yang badminton lovers yang compare sama tahun 2022 kita banyak gelar. Di tahun 2003 jauh ya. Mundur ke 2003. Ke 2023 maksudnya kita belum. Nah, ini ada grafisnya. Sepi ya.
ya maksudnya belum banyak gelar yang dicapai. Iya, sepi tuh 0 0 0 0. Nah, menurut kalian kenapa ada penurunan? Ya itu tadi sih, kalau gua sih ya Harusnya. kedisiplinan dulu nggak sih? Kedisiplinan, dan harusnya tuh grafiknya harusnya naik gak sih? Karena ini mau race Olimpik, atau nggak tahu, mungkin race Olimpik itu mungkin naiknya di tahun Olimpiknya apa? Dari Januari baru jor-joran? Nggak Apa juga terlalu sih. mepet ya? Terlalu Nggak dong mepet. ya? Tapi kan riskan. nggak safe kalau dia Iya, terlalu terlalu dekat. terlalu Nah, riskan. berartinya harusnya dari sekarang dong jor-joran Iya ya. Iya. Ngamanin poin kan, harusnya begitu ya. Kalau kita sih dulu begitu ya, setahun mau Olimpik pengumpulan poin itu udah yang fokusnya yang jor-jorannya udah nggak kira-kira lah. Jangan sampai di akhir, ya bahkan kita bergantung pada kekalahan atau kemenangan orang lain. Iya, Itu jangan kan yang sampai. Jadi kan kita udah undi ya, aduh kalau dia kalah gua masuk nih, ibarat gitu kan. iya, jangan sampai di Iya. titik itu, karena itu nggak enak banget, nasib kita ditentukan sama orang. Iya benar. Tapi juga secara persaingan, kalau menurut gua kan tahun ini sebenarnya yang sekarang di era sekarang ketimbang Olimpiade Rio lah ya Rio. Sekarang tuh lebih kompetitif kan. Jadi kayak di Indonesia pun udah ada 5 sampai 6 gitu. Padahal ya harusnya bisa berlomba-lomba jadi cari yang lebih bagus, siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih bagus. Ini sebenarnya kalau kita garis bawahi kompetitifnya itu lebih karena lebih nggak stabil nggak sih? Iya nggak? Iya, naik turun. Ya kan? Karena lebih naik turun. Kalau yang dulu itu kita kurang lebih kita dari 1 tahun ke belakang ini kita udah tahu nih kira-kira ancar-ancar yang Siapa bisa yang masuk berangkat? 2 pasang nih siapa nih? Iya. Iya kan? Sekarang bahkan ganda putra aja Abu-abu. kita masih meraba-raba nih kalau misalnya kita lihat udah ada Restu Olimpik Iya, ranking. akhirnya ya, akhirnya. Selamat ya. Loh, selamat kemana? Ke BWF. Selamat. Selamat, iya. Ngomong-ngomong BWF, mungkin itu kemarin ada protes, bukan protes ya, dari para netizen Indonesia mengenai ada yang touch kan, seperti di story-nya Fajar, itu di tag ke BWF. Oh iya iya iya. Katanya ini ya aspirasi aja dari warga-warga badminton, Warganet bikin ya. VAR Iya, gitu kayak iya, di iya. sepak bola, karena bener-bener kayak kemarin itu touch banget kan ya, Fajar itu mukul terus kena raketnya si Kang Min-hyuk, cuma nggak Nggak lihat terlihat. wasitnya, terus ya udah dianggap nggak touch gitu, dan itu cukup rame ya. Jadi Sampai abis- ditek-tekin ya. jadi itu aspirasi dari warga badminton ya, mungkin bisa dikabulkan oleh BWF setelah Paris ranking ya. Tapi kan poinnya 21. Kalau 1 mah nggak apa-apa kali. Oh iya iya. Katanya gue nggak tahu nih, sebagai pemain itu berpengaruh saat main, jadi rasa dicurangin, emosi gak bisa ngadepin. Itu di posisi krusial nggak poinnya? Itu gue nggak ngeh deh, nggak ngeh kemarin tuh. Ya kalau di krusial sih pengaruh sih. Ya kalau 20-20 sih ngajak berantem ya. Iya. Iya, lempar Tapi kalau raket misalnya aja sekalian ya. misalnya posisinya baru 3-2, di set kedua 3-7-6 gitu Tapi kan maksudnya. lumayan Dua lah ya. juga. Tapi kan lumayan, 1 poin kan berharga ya. Lebih mahal VAR-nya, Bos, daripada kayak gitunya. Mungkin kan dia habis itu dia istirahat dulu gitu. Nah, itu kan minggir nggak dulu. tahu mempengaruhi emosi atau apa. Ya harusnya sih ya sebagai pemain gitu kan. Ya kan ekspektasi orang harusnya ya lu harus bisa ngontrol. Lah kan dong nggak di usah ada lapangan. VAR, Mbak. Kan ada replay. Sebenarnya Tapi mah kan Tapi tinggal itu nggak bisa Replay. dijadiin nggak bisa dijadiin Itu hitungan nggak dong. akan, dan itu Replay juga nggak. biasanya nih sepengetahuan gua ya dan sepengalaman kalau yang begitu-begitu bisa nggak di replay Le. Iya, Iya, sebenarnya kan iya. kan sebenarnya BWF tinggal lo replay, tinggal wasitnya bisa nentuin. Ini wasitnya juga Enggak, udah tetap aturannya nggak game bisa on. gitu, bisa. Le. Jadi Ya kan Yang dia bisa- buat yang aturan, bisa Mbak. mengubah wasit itu setahu gue Hawkeye Challenge. Challenge doang. challenge Kalau yang doang. gitu-gitu kalau misalnya wasitnya nggak nggak lihat dan dia ya, bilang itu nggak touch, revisi itu ya nggak nggak bisa. touch. Enggak, ya maksud gue, kan dia yang buat peraturan nih BWF. Lo tinggal tampilin tuh replay, terus si wasit boleh dikasih, ya udah. Iya, masalahnya berarti dia nggak ubah akan peraturannya pernah. dulu. Iya, nih. boleh buat decision nih, percuma kalau Kayaknya nyaman sulit tapi. kayak gitu-gitu doang mah. Nah, itu Bener nggak? itu dia sulit. Coba nanti kita lihat di tenis. Biasa kan kita selalu mengikuti tenis nih aturannya. Tenis bikin apa? Kita Iya. ikut. Kasihan banget. Soalnya kalau VAR, buset, mahal banget alatnya. Iya ya. Iya. Nggak semua liga ada VAR, Liga Inggris doang paling. Mungkin jalan satu-satunya kita ngerekam masing-masing ya. Terus kalau itu langsung kasih lihat gitu ya. Terus rame dong ya nanti Iya. kayak arisan dong. Iya. Ya itu jadi ini juga lah ya buat Masukan, istilahnya masukan. masukan buat pengembangan badminton juga ke depannya gitu. Jadi lebih fair. Iya. Kalau kejadiannya amit-amit di Olimpik kan ngenes dong. Iya. Ya jangan sampai ya. Ngenes jangan banget. Nah, Mbak, di tunggal putra kita punya Ginting, Jojo,
Chico, Vito, 4 Empat. full team main. Cuman Ginting besar. yang masuk quarter dan kalah sama Pranoy kan. Iya, Pranoy. Menurut kalian gimana performance-nya? Performan yang mana ini? Siapanya Satu-satu aja. Kalau gue Vito ya, Vito maksudnya baru balik main setelah cedera panjang. Dia tapi ya menurut gue cukup bagus lah setelah lama nggak main, cedera juga. Kan dia kalahnya sama Weng Hong yang Dia baru comeback lah. Yang baru jadi ya, juara kan? yang juara gitu dan rubber game juga. Ya. Mungkin secara touch Feel-nya belum belum dapet. dapat Feel tapi pertandingannya. secara visi main ya emang ya udah ya Vito gitu Iya. bukan yang cari kalahnya jauh gitu. Dia masih oke gitu. Tapi yang lain menurut kalian gimana? Kalau misalnya kita lihat dari performa Ginting kalau nggak salah seeded 1 ya. Unggulan satu. Iya, unggulan Seeded satu. 1 ya, dan dia sekarang ranking 2 dunia ya. Maksudnya pastinya sangat menjadi harapan kita gitu kan. Cuma ya itu tadi penampilannya memang seperti dibilang juga nih sama Bang Aboy bahwa Ginting banyak error. Sampai Bang Aboy ngomongnya berulang-ulang kali gitu banyak error. Nah, jadi harus digimanain nih Bang Aboy errornya gitu kan. Kita juga sebenarnya gemes dan kita juga sebenarnya nggak mau Ginting kayak gitu. Karena kita tahu lah Ginting kan sangat skillnya Iya, skillful. luar Iya. biasa ya. Cuma ya itu, begitu dia udah error-error itu sulit untuk dia balik lagi ke Performance-nya. performa terbaiknya gitu. Nah itu yang mungkin masih dikerjain nih sekarang nih, masih jadi PR nih mungkin buat Bang Aboy dan Tim. Ginting juga gitu ya. Dan kalau Jojo, Bang Aboy bilang itu Jojo sering mengubah sendiri Permainan dia. permainan dia. Game plan-nya. Kalau udah Penasaran unggul. kali ya? Nggak tahu Kadang-kadang ya. kok plan ini yang gue pengen gak mau. Ngide banget dia ya. Sok ngide banget dia ya. Sok ngide dia. Mungkin biasa dia penasaran. Tobi pun gitu juga, Mbak. Oh gitu. Kadang-kadang suka penasaran. Dia punya game plan A. Kita yang sebagai yang di belakang, lu jangan kayak aja. gitu. Lu main B aja nih. Kalau lu A pasti gitu. Tapi kekeh gitu ya. Tapi gue penasaran gitu. Ya Jadi gitu. bumerang Iya, akhirnya. jadi repot sendiri. Penasaran tapi keterusan. Dan ini juga pernah dikomentari sama Ko Alan Budi Kusuma mengenai penampilan Jojo. Jadi sebenarnya yang bukan membuat kekalahan itu ya, maksudnya yang mengubah permainan itu sebenarnya Dia Jojo sendiri. Ini kata Ko Alan ya, bahwa sebenarnya strateginya udah bener, tapi ketika kita berubah main gitu, bukan dari lawannya tapi dari Jojo sendiri. Nah kebetulan kemarin Bang Aboy mengevaluasi Jojo di Australia, sama komentarnya begitu juga gitu, perubahan strategi. Jadi mesti dikokohkan gitu loh kalau strategi ini Ya, dan pakai itu berjalan, pakai terus konsisten sampai akhir. Kayak gitu sih kalau Iya, Jojo ya. Kan banyak juga yang bilang di medsos, Jojo ngeblank, Jojo sering ngeblank. Bener kan? Banyak kan kayak Iya, gitu. iya benar, karena kan itu yang terjadi kan, dia ngerubah permainan dia kan, Dan dia nggak bisa balikin lagi. lagi enak-enak dia nggak sadar dia rubah ke permainan yang lain dan begitu dia mau balik kok tasnya udah nggak enak. Iya, gitu udah kan. susah, udah. Iya. Tapi kan secara Jojo ini kan pernah juara Asian Games ya. Dan dia main di level dunia itu kan udah cukup lama gitu. Kok masih bisa ngeblank gitu. Menurut lu gimana, Dep? Ya gimana ya? Sekarang pelatihnya sendiri kan juga mengakui memang kalau berarti kan di dalam latihan pasti itu juga sering terjadi karena kebiasaan kan, itu kan sesuatu kebiasaan. Jadi waktu di latihan kan sebenarnya itu juga sering terjadi bahwa dia udah lagi enak begini disuruh terapin polanya A, dia ke B, ngide ke C gitu kan, dia penasaran lah sama skill dia sendiri. Nah itu ya yang harus diobrolin banget sih sama tim pelatih, karena yang bisa kasih masukan Bang Aboy kan, pelatihnya. Kalau kita, siapa kita ibarat gitu kan, yang tahu sehari-hari kan pelatihnya. Ya harus lebih difokusin lagi, dimatengin. Kalau polanya ini ya ini gitu, jangan ngide gitu. Jadi ini lebih banyak ke ide. Dan gue juga pernah ngobrol sama salah satu pelatih Eropa, kenapa Axelsen bisa sebegitu konsistennya. Secara skill Axelsen juga bisa main trick shot gitu-gitu. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Gue lebih memikir 3 pukulan gue bisa matiin, 3 Iya. pukulan gue bisa Efisien matiin. ya. Iya. Jatuhnya Dia efisien. dia semikirnya gue ngapain lama-lama. Gue juga bisa Iya, skill-skill gitu. betul. Tapi gue maunya net, naik, hantam. Iya. Dah, poin. Kalau bisa Cepet, 3-5 pukulan gitu. Iya. selesai. Ya kayak The Daddies kan, lebih efisien jatuhnya. Iya Jadi kan? jadi bisa panjang gitu, energinya bisa kejaga. Iya. Soalnya kan mainnya nggak nyaman, nggak kayak tenis ya. Mungkin tenis hari ini main libur, Iya, terus ini main main lagi. terus gitu. Kalau ini kan tiap hari tuh day by day main sampai kalau sampai final. Nggak ada request, lu lamaan dikit di TV, nggak ada gitu kan ya? Nggak ada request sponsor Nggak ada ya? itu, nggak ada. Ya makanya kenapa yang lain nggak konsisten? Kalau dari pelatih Eropa itu bilang ya karena mungkin kadang-kadang suka pengen skill,
pengennya menangnya bagus gitu. Oh iya, tapi ada tuh yang kayak gitu. Ada. Dan di Indonesia dulu ada juga salah satu, ya adalah pelatih ganda putri misalnya ngomong bahwa sebenarnya dia bisa nih mainnya street, tapi dia hobi banget rubber game. Kenapa? Karena dia menikmati masa-masa dia di lapangan. Dia enjoy kayaknya. Jadi spotlight. Iya, dia belum pengen game. Jadi pengen jadi semua tuh tersorot tuh ngelihat dia gitu. Karakter itu ada. Kalau memang misalnya endingnya bagus sih nggak apa-apa. Cuma kan kalau misalnya itu jadi bumerang, misalnya kayak ya udahlah selesaiin cepet aja gitu kan. Tapi kalau misalnya jadi bumerang ya Ngapain? buat apa? Rugi karena satu kan tenaga udah kebuang ya. Iya, jadi lebih efisien, lebih enak kan gitu. Nah, menurut Mbak Wit sama lo Dep, kan secara kita negara badminton ya. Secara kita negara badminton dan ini prestasi harus diakui kita lagi turun. Apa yang harus dipersiapkan nih? Secara ini udah mau Olimpik gitu. Keseluruhan ya, secara keseluruhan. Kritik dan saran silakan, boleh. Mungkin nggak ada salahnya juga belajar dari yang kemarin-kemarin. Misalnya ada yang udah berjalan bagus nih cara persiapan untuk Olimpiknya, ya nggak ada salahnya dipakai gitu. Gimana? Maksudnya ya belajar lah. Oh yang ini kayaknya nggak bisa nih diterapin kayak gini. Oh si anak ini harusnya lebih di apa ya, kayak ya itu tadi lah, mungkin sistem kayak Owi dulu diberlakukan kayak itu sama Karicat. Ada beberapa pemain yang harus seperti itu. Jadi nggak kebablasan, nggak loss gitu, karena dia kayaknya leha-leha aja. Wah kayaknya gue udah bakal di prospek Olimpik nih, padahal belum tentu masuk ya, tapi kan udah tau lah Iya siapa yang paling nggak dia kan persiapan lah. Iya, nah jadi ada lebih, ya itu tadi tanggung jawabnya ada. Terus lebih ya udah nggak apa-apa misalnya memang butuh kayak training camp misalnya nanti berapa bulan, ya lakukan aja, siapa tahu membuahkan hasil yang maksimal, lebih bisa fokus kan, kita nggak ada yang tahu. Nah Mbak Wit kan nih dari era Olimpik ikut berapa kali Mbak? 2 ya? 2012. London? Kalau yang 16. meliput 2012, tapi selama gue bekerja itu udah 3 Olimpiade berarti. Nah. 2012, 2016, 2020. Nah Mbak Wit kan ngeliat tuh persiapannya dari tahun ke tahun, dan prestasinya waktu itu kan ya naik turun juga, tapi nggak signifikan banget gitu. Nah menurut Mbak Wit, ini kan kita tim kita mau Olimpik Paris 2024, gimana persiapannya biar jadi bagus gitu hasilnya Mbak? Tadi aku setuju sih yang seperti Debbie bilang, kalau memang misalnya kita udah ada contoh case study yang bagus dan memang berhasil, kenapa enggak gitu ya untuk diambil yang positif-positifnya. Terus juga sekarang itu kan pelatih dan tim dan pengurus pasti yang paling tahu dong kenapa nih mereka semua kayak gini nih atlet-atletnya. Apakah teknis kah, non teknis kah, mereka yang tahu gitu. Dan itu harus diselesaikan segera. Kemarin itu Grecia Poli sempat bilang, katanya kalau udah mau menjelang Olimpik, mau ngubah-ngubah teknik apa segala macam itu sulit. Udah nggak sempet. Tapi mental itu yang mesti ditempa banget gitu. Dan itu masih bisa berubah kalau misalnya mental, mindset segala macam masih ada waktu gitu. Nah jadi mungkin itu bisa digeber nih dari sekarang, mindset mereka tuh gimana ya? Masalahnya An Seong aja yang begitu muda, dia tuh sering banget loh bicara soal mindset gitu. Yeah. Masa kita jangan mau kalah pemain-pemain yang lebih senior dan lebih punya banyak pengalaman dan juga skillnya juga nggak kalah dari An Seong gitu ya. Jangan mau kalah dong sama anak kecil. Anak kecil dengan mindset yang besar. Iya luar biasa. Ya gitu kalau sih. dari gue setuju kalau misalnya ada camp, karena jauh lebih fokus kan, dan nggak ke distract sama yang dari luar gitu. Jadi ini mau Olimpik misalnya ditentuin 6 bulan sebelum Olimpik kita buat camp. Wih, Ya contohnya gitu kan. Ya mungkin ya budget pasti over, tapi ini kan demi emas Olimpik gitu. Worth it lah sama, jadi 6 bulan. Sama pengorbanannya. Iya, anak-anak juga pasti udah harus jauh lebih maksimal karena nggak ke distract sama yang luar-luar. Ya lu nyaman latihan, makan, bertanding ke luar negeri, balik lagi ke situ, latihan, makan, bertanding. Jadi fokusnya kejaga, hasilnya juga ngikutin gitu. Gimana itu yang dilakukan tim-tim di China, Iya. di Jepang, itu seperti Korea, itu seperti itu sih. Soalnya kalau kita masih ya di Jakarta maksudnya, ya kan punya teman, punya kendaraan, tahu Gangguannya kemana-mana. Iya, jadi Walaupun lokasi asrama udah agak di Debbie pinggir ya di ketawa-tawa aja, Cipayung ya, Debbie. tapi tetap ya bisa ya ditempuh dengan Kalau gimana ya, ini gue agak nyerempet jurang nih.
Tapi nggak, tipis-tipis aja. Ngomongin distract ya, ke distract ya. Tapi perlu sih kalau menurut gua dari mungkin timnya atau dari PBSI-nya juga ngasih apa ya? Ngasih masukan lah ke para pemain. Bisa nggak lu kayak misalnya setuju nih pertandingan di Jakarta, lu jangan deh ngurusin Tiket. aduh lu tiket gimana, aduh ketemu teman makan segala macam. Dan itu sebenarnya nggak terjadi hanya di Indonesia. Mau ngomong di luar tapi nggak ada mobil, oh ada teman tetap yang bisa antar jemput ya kan, tetap lu bisa kesana sini. Nah itu yang harus dijaga sebenarnya karena gimana ya, Fokusnya itu karena fokusnya tuh sebenarnya kebagi. Dia istirahat nggak cukup, mau ketemu teman yang ini, padahal bentar lagi mau latihan. Dan itu sebenarnya ada terjadi di Australia. Sebenarnya istilah tipis-tipis aja gitu. Ini pengalaman lo perlu Ada lihat. yang ngirim foto, coba tuh netizen Indonesia tuh luar biasa nggak lo, gila. Tapi Kayak sebenarnya detektif. gini, kalau misalnya pemain lagi di luar negeri jalan-jalan itu ada hal yang wajar ya. Iya. Oke lah, Iya. oke, Kita manusiawi lihat banget. waktu Asia Championship pemain Cina, wah, Iya. ada yang naik speedboat, Iya. ada yang dinner di mana. Tapi mereka lakukan itu setelah mereka juara. Iya, setelah jadi inget ya, boleh, nggak ada masalah, namanya kita Lagi bertandang, makan pasti keluar, iya. beli minum dan lain pasti keluar, tapi konteks keluarnya ini apa? Bukan yang lo habis main, wah langsung jalan sana sini, pulangnya tengah malam segala Soalnya kan macam. tujuan datangnya kan lu bertanding, Iya. bukan Kalau kita jalan-jalan. lihat nih, pemain Cina, Korea, terus Jepang. Jepang, tiga ini nih ketemunya di mana? Di laundry doang. Lagi nyuci doang. Tapi kalau untuk ngelihat mereka yang jalan-jalan kayak kemana-kemana selama pertandingan ya, enggak. Pasti setelah final. Kenapa? Karena setelah kalah pun yang kecil-kecil pasti nonton dan videoin Iya, iya. yang seniornya. Nah itu udah hilang di Indonesia. Kalau zaman dulu kita masih tuh bawa handicap sendiri, tradisi. kita masih videoin, kira-kira gue mau pelajarin lawan ini nih, oh gue mau nonton senior gue main dulu. Sekarang ibaratnya Karena senior ada main, timnya. dulu pun sebenarnya ada tim, cuman kan kita tahu ya mbak, Tapi tetap beda sih kebutuhan nonton kita langsung, sendiri Mbak. Iya, dan iya. kita nonton langsung dan kita ngerekam, oh gue lawan dia nih kayaknya kalah mulu nih, gue rekam nih dia kalau lawan ini kelemahannya apa, pelajari sendiri. Dan itu sebenarnya udah nggak ada karena segala sesuatu sekarang kan memang lebih mudah, udah ada orangnya lah gitu. Lihat di YouTube segala Iya macam. sekarang udah ada YouTube, Jadi udah banyak lah aksesnya. agak menggampangkan juga ya, ntar aja nonton. Ntar tinggal Padahal di mungkin YouTube. dengan mereka nonton sendiri langsung itu berbeda ya. Iya, feelingnya juga beda sih kalau nonton sendiri. Iya, tapi iya sih kalau gue aja nih ngeliput kalau keluar negeri, wah itu bener-bener kalau gue sambi sama kegiatan lain, ketemu temen apa segala, itu memang fokusnya emang bagi, apalagi atlet ya. Maksudnya gue kan bekerja gitu, bukan bertanding ya. Itu memang rasanya tuh sampai final kalau bisa pengen fokus. Iya. Ya udah, Iya. stadion hall makan lah ya paling nggak gitu. Nah setelah itu baru deh. sana kesini ibaratnya gitu. Ya kalau Mbak Wit kan paling nggak butuh kondisi. Ya Tapi maksudnya butuh nggak- fokus. Nggak, maksud Dan gua dia gini. dari kita ngeliput Iya, dari pagi sampai malam, Iya, udah iya. tutup semua itu. Nggak, maksud gua kalau Mbak Wit kan nggak perlu yang gue harus tidur on time. Sekian Kalau jam. kalau Iya. atlet kan lu emang harus Yes. tidur, makannya proper, istirahatnya Fokusnya. benar, fokusnya. Ya kalau Mbak Wit, gue foto-foto, fotonya udah bagus, kirim, selesai, gue mau Iya. jalan ya jalan, nggak apa-apa. Kalau atlet nggak bisa kayak gitu, karena tujuannya beda. Terus kan kalau di luar kan kebanyakan jalan kaki ya sis ya. Jadi Pegel. kalau gua dulu tuh sama Cibutet kalau keluar tuh makan, udah misalnya makan doang ya Dep ya. Karena ya, kita tahu betis kita kan jompo ya. Nah Jadi gampang pegel. bener. Itu yang kita jaga karena bisa aja amit-amit pas lagi main kita lagi capek ternyata betis kita pegel. Keram. Kan itu bisa kejadian. Iya. Dan banyak faktor kan. Dan itu emang bener ya, dulu jadi kita kan sering nih waktu gue Iya. liputan masih zamannya Debbie sama Butet Bareng-bareng. main. Dan itu gue nggak nyangka, gue pikir gue jalan sama atlet, misalnya makan nih jalannya agak jauh. Gue pikir atlet kuat Iya. dong, biasa lari-lari 1 jam di lapangan gak masalah. Tapi ternyata kayak Butet, nggak mau nanti gue pegel-pegel. Iya. Nggak mau nanti gue ini. Iya juga sih ya, gue Iya. pikir-pikir gitu. Jadi bener-bener dijaga banget gitu. Kalau nggak butuh perlu banget, gak Iya. usah lah Dan forcing. untungnya dulu gua waktu zamannya Cibutet kan gue sering sekamar dia. Jadi gua kurang lebih gua tahu cara dia gimana Jaga prepare badannya. Iya. Persiapan. Otomatis itu gua mencontoh jadinya. Karena ih gila dia yang udah begitu aja begitu, masa gua enggak gitu. Jadi gua ada malu kalau gua
dia aja kondisi, gua enggak lah, siapa gua dia aja kondisi gitu. Jadi ada seperti itu kalau dulu ya. Oke lah kalau begitu. Jadi buat tim Indonesia semangat. Semoga kita dapat hasil yang oke di Olimpiade. Nah, tapi di bulan ini ada World Champ. Iya. World Championship. Kita Di Denmark ya? meloloskan 15 wakil. Di seluruh sektor ya berarti. Ya, seluruh sektor. Ganda putra 4, tunggal putra 3, gitu-gitulah. Iya. Mix 3, bukan 4 mix tapi. Mix 3. Iya. Kok kan jatuhnya 4? Rinov, rankingnya nggak masuk kayaknya ya. Oh. Rinov, Dejan, Rinov, Dejan. sama Rehan Lisa sama Dejan dulu itu. Iya, Kecuali Ucok Meli Ucok Meli, Jaka itu Adnan belum masuk berarti ya. nggak masuk. Menurut kalian gimana nih persiapannya biar ada hasil lah, ada sobat weekend yang banyak. Aduh, kalau bisa jangan sobat weekend aja, mudah-mudahan ada gelar ya. Amin. Tapi nggak tahu. Lu ngomongnya weekend doang sih. Iya, sekarang sobat- weekend aja nggak nyampe. Amin, enggak. Tapi gue walaupun di tengah hampa gelar kita ini udah beberapa, gue mau optimis di kejuaraan dunia. Yes. Kita dapat gelar. Amin. Iya. Amin. Dari Kayaknya nomor satu mana? gelar deh. Satu ya, amin. Aduh, ayo dong guys. Tahun lalu tuh kita apa ya? Tahun lalu Apa itu mas kejuaraan dunia? final Ah, Sanendra. Sanendra Fajri, lawan ya? Sowoyi. Itu 2 tahun Eran, lalu ya? Eran. 2 tahun lalu ya? Waktu cepat banget berlalu ya. Kok kita jadi lupa sih? Tahun lalu bener. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu bener. Oh iya. Si betul. Fajarian kalah sama Dedis kan? Semi. Iya. Betul. Mudah-mudahan tahun ini Satu lolos gelar. ya. Kita dapat Minimal satu minimal gelar. satu gelar. Amin. Semangat guys. Biasanya kalau udah jelek Langsung dung gitu ya. bagus gitu. Amin. Nah, kan di tunggal putra si Monster masih main nih, Axelsen. Dan Ginting udah ranking 2 dunia. Berarti sini satu, sini Udah dua. pasti nggak ketemu dong. Pasti ketemu di final. Iya kalau lancar. masuk final. Kalau lancar. Kalau lancar berarti ketemunya di final. Menurut kalian kansnya Ginting di kejuaraan dunia kali ini gimana? Lo Dep? Kalau menurut gua lihat drawing dulu. Ya karena menentukan sih, sangat menentukan. Jadi lihat setuju. drawing dulu. Sangat menentukan Roy. Kalau Mas Imam Tohari dulu mantan pelatihnya Ginting pernah bilang Ginting itu bisa banget ngalahin Axelsen. Tapi dia harus dalam kondisi yang Fit. prima. Iya. Yang nggak mungkin 100% lah ya. Iya. Masa di Yang final fit 100%, lah, yang yang fit gitu. Nah, berarti yang Dewi bilang lihat dulu nih lawannya. Iya, kalau dari pertama dia lawan batu, batu apung paling atas. atau dia harus efisien mainnya. Iya, itu tadi. Iya, ya. menurut gue sih efisien, lebih efisien. Jangan smash, jumping apa segala macam. Iya nggak, mungkin jumping nggak apa-apa, jangan banyak rally deh. Iya, pokoknya jangan main cantik, Jangan main cantik. Iya. Ah. Soalnya kalau efisien kan jadi buat next match-nya juga masih prima gitu. Jaga Mbak. ya. Jadi pada saat ketemu Axelsen tuh nggak 50% Masih banget ada lah ya, fresh, adalah fresh lah, masih fresh, fresh gitu. Dan itu yang seru sebenarnya. Semoga kita bisa melihat mereka di final. Karena Taufik juga bilang gitu, dari semua tuh yang paling mungkin tuh Ginting katanya. Iyalah. Iya. Secara dia punya skill, punya kecepatan, punya fisik juga sebenarnya oke. Tinggal dia di lapangan kan. Sebenarnya kan unforced error-nya yang Iya. kadang-kadang suka jadi ketinggalannya jauh terus mau ngejar agak. Nggak bisa balik lagi. Oke lah kalau begitu. Buat tim Indonesia di World Champ semoga hasilnya memuaskan Amin. dan persiapannya cukup baik. Amin. Jadi thank you buat Debbie, buat Mbak Wit. Kita ketemu di PB Ina minggu depan. Dan jangan lupa subscribe PB Ina, Jebret Media, Valentino Jebret, dan Stand Up Olahraga. Ketemu di minggu depan. Dadah! Bye.